Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semua. Semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, coba kalian periksa dulu ya. Lingkungan kalian apakah sudah bersih? Sudah. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu. Kalau boleh, berdoanya dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, pelajaran hari ini kita akan membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia ya. Sini Ibu akan menerangkan tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran hari ini kalian itu bisa menjelaskan ya tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia dan jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian ya. Apa yang terjadi apabila sumber daya yang tersedia itu terbatas? Yang jawab? Saya, Coba aja. apabila sumber daya yang tersedia terbatas, maka manusia akan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, baik. Jadi apabila sumber daya terbatas, maka manusia akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada dua lagi pertanyaan ya. Bagaimana hubungan keterbatasan tersebut dengan kebutuhan manusia? Saya, Ya, siap. hubungan antara keterbatasan sumber daya dan kebutuhan manusia adalah bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, tetapi sumber daya untuk memenuhinya terbatas. Nah, jadi kebutuhan manusia itu terbatas, tetapi alat pemenuhannya itu terbatas, maka sehingga akan timbullah terjadinya kelangkaan kebutuhan. Nah, itu ya. Selanjutnya nomor 3 ya. Bagaimana hubungan antara tindakan, motif dan prinsip ekonomi? Coba Anita. Motif adalah dorongan dibalik suatu tindakan ekonomi, dan prinsip ekonomi adalah dorongan untuk melakukan tindakan tersebut secara efisien. Ya, terima kasih Anita. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Anita antara hubungan motif, tindakan dan prinsip ekonomi. Baik anak-anak, kita lanjut pelajarannya ya. Nah, di sini ada beberapa gambar ya tentang gagal panen, yang satu lagi keadaan pasar dan harga terus naik. Ya, coba kalian amati gambar tersebut. Ini suatu keadaan di mana? Pasar ya. Di sini ada keterangan bahwa harga cabai terus naik di pasaran. Nah, di sini kalian coba amati ya. Kenapa alasannya bahwa harga cabai itu menjadi naik? Baik anak-anak, Ibu lanjutkan ya. Di sini kita akan membahas tentang kelangkaan. Apa yang disebut dengan kelangkaan? Coba Alam baca. Kelangkaan adalah kondisi di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber daya atau alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Sedangkan kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup, memenuhi kepuasan jasmani dan rohani. Kedua konsep ini saling berhubungan, di mana kelangkaan muncul karena kebutuhan manusia terus bertambah, sedangkan sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhinya. Baik, terima kasih Alan. Nah, kalian sudah mengertikan bahwa antara kelangkaan dan kebutuhan itu saling berhubungan.
bahwa kelangkaan itu adalah di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber daya atau alat pemenuh kebutuhan yang terbatas. Sedangkan kebutuhan itu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup, ya, untuk bertahan hidup, memenuhi kepuasan jasmani dan rohaninya. Nah, jadi kedua konsep antara kelangkaan dan kebutuhan itu saling berhubungan. Ketika muncul kelangkaan karena adanya kebutuhan manusia yang terus bertambah, semakin bertambah kebutuhan, sedangkan sumber daya tidak bertambah, ya, maka sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhinya, maka timbullah kelangkaan. Selanjutnya contoh kelangkaan. Nah, di sini ada beberapa kelangkaan, yaitu contoh kelangkaan air bersih, waktu, dan uang saku. Di mana kelangkaan air bersih di tempat yang terjadi zaman sekarang, ya, terjadi musibah di mana? Di Sumatera Barat, terjadi banjir, otomatis akan timbul kelangkaan apa? Air bersih. Waktu, untuk siapa waktu menjadi kelangkaan? Untuk orang yang sibuk, orang seperti para pengusaha akan memerlukan waktu yang banyak, akan terasa rampak itu waktu, ya, karena kesibukannya. Selanjutnya uang saku. Uang saku yang terbatas memaksa siswa untuk memilih dengan bijak antara kebutuhan dan keinginan. Jadi memilih-milih, ya, untuk kalian mau uang saku itu menjadi kelangkaan. Jenis-jenis kebutuhan. Nah, di sini ada beberapa jenis kebutuhan manusia. Nah, salah satunya yaitu yang pertama, kebutuhan itu ada kebutuhan apa? Yang kedua, selanjutnya nah, itu sosial seperti itu, ya. Tambahan atau kebutuhan rekreasi itu ada tersier, ya. Kebutuhan primer itu kebutuhan pokok seperti rumah, ya, pakaian, itu termasuk kebutuhan tersier. Sedangkan kebutuhan sekunder, makanan, ya, termasuk kulkas sekarang termasuk kebutuhan sekunder. Tersier itu tambahan, perlu shopping, perlu jalan-jalan, itu termasuk kebutuhan tersier. Ini macam-macam kebutuhan. Nah, di sini kita kelompokkan atau klasifikasikan kebutuhan. Kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer tadi yang mencakup esensi seperti makanan dan air. Kalau kebutuhan sekunder atau tambahan meliputi barang yang meningkatkan kualitas hidup seperti apa? Pakaian, ya. Sementara kebutuhan tersier itu adalah barang mewah yang tidak mendesak. Jadi kalau tidak dipenuhi itu tidak akan mengancam kelangsungan kehidupan. Beda lagi dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Lanjut, hubungan antara kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, di sini kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya mempengaruhi ketersediaan barang yang dibutuhkan manusia. Prioritas kebutuhan, dampak keputusan kelangkaan mengubah cara individu dan masyarakat dalam membuat keputusan. 3. Baik anak-anak, di sini kita sudah jelas tadi, ya, Ibu sudah jelaskan macam-macam kebutuhan kelangkaan. Di sini kita mari berdiskusi. Ada beberapa pertanyaan yang untuk kalian diskusikan. Bagaimana perbandingan kehidupan ekonomi masyarakat kota dan masyarakat desa? Apakah semua kebutuhan masyarakat kota dapat memenuhi tanpa dukungan masyarakat desa atau sebaliknya? Ada beberapa pertanyaan ini, kalian coba diskusikan, ya. Siap? Dalam waktu 10 menit, ya. Coba kalian berdiskusi, ya.
Terima kasih anak-anak, kalian sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan ya kelompoknya masing-masing dengan baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, di akhir pembelajaran sebelum kita menyimpulkan dan refleksi, Ibu ada satu pertanyaan ya buat kalian. Siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Coba menurut kalian, apa sih suatu barang yang sudah langka tapi oleh kita itu masih dibutuhkan? Seperti apa? Saya Barang apa? seperti air bersih. Ya, air bersih termasuk sudah langka ya, tetapi kita masih butuhkan. Terus udara ya, termasuk udara yang juga langka ya, karena sudah banyak polusi. Nah, baik, terima kasih Alan, tepuk tangan untuk Alan. Mari kita simpulkan kesimpulan dan refleksi di sini. Kalian itu dalam materi ini telah mempelajari tentang definisi kelangkaan, berbagai jenis kebutuhan manusia, serta hubungan antara keduanya. Nah, materi yang tentang bagaimana cara kita menghadapi kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian nanti amati tentang contoh kelangkaan dan kebutuhan di sekitar kalian ya. Untuk memahami lebih dalam mengenai topik ini tentang kelangkaan kebutuhan manusia. Terima kasih anak-anak. Pelajaran hari ini dicukupkan sekian. Kita berjumpa lagi di hari besok ya untuk pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.